terasa terawat, rupanya sudah tak asing lagi di mata warga Surabaya. Orang menyebutnya Gedung Setan. Tapi mengapa tempat ini sampai dinamakan Gedung Setan? Kalau nama Gedung Setan, karena gedung ini dulu berdiri dikelilingi oleh hutan, terus dikelilingi oleh kuburan. Perkuburan ini adalah perkuburan Tionghoa ya. Ya, suasananya kalau malam gelap, orang melihat ini seperti gedungnya setan gitu. Makanya dinamakan Gedung Setan. Gedung bertingkat 2 ini masih aktif dan berpenghuni hingga saat ini. Bisa dibilang mereka adalah orang yang beruntung. Gedung ini awalnya kan dibangun tahun 1800-an ya. Dan ini gedung adalah gedung VOC yang dihuni oleh dulu yang pertama itu adalah Von Middelkoop itu, gubernur VOC yang Jawa Timur, dan dilanjutkan oleh Mr. Rainer ya. Dan setelah itu VOC bangkrut lah, itu dibeli oleh Dr. Teng Siu Hui. Dr. Teng Siu Hui adalah pemilik Gedung Setan sampai hari ini. Meskipun sudah meninggal yang sudah lama ya. Kan generasinya turun-temurun ini sekarang ada di mana tidak tahu keberadaannya. Dr. Teng Siu Hui ini ya tinggal di sini dulu ya. Terus dia menggunakan fasilitasnya kan tanah dibeli nih, dipakai perkuburan keluarga dia kebanyakan. Berarti yang tinggal di sini sekarang turunan dokter? Bukan, orang pengungsian. Setiap penghuni di sini merupakan keluarga dari turunan pengungsian yang sebelumnya. Sehingga di luar itu tidak boleh ada warga lain yang boleh tinggal di sana. Turunan tahun 1948. Jadi gedung ini tahun 1948 kan pecah perang ya. Orang-orang Tionghoa mulai dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur dikumpulkan oleh Chonghua-Chonghua. Rupanya nama Chonghua-Chonghua masih asing terdengar di telinga. Berikut sedikit cerita tentang mereka. Chonghua-Chonghua dibentuk oleh masyarakat Tionghoa yang mempercayai bahwa tidak adanya kaum peranakan kaya raya. Tahun 1945 terjadi ketegangan antara etnis Tionghoa dan pribumi, sehingga etnis Tionghoa kabur untuk mencari tempat aman bagi mereka untuk berlindung dari pertempuran. Tadi kumpul di sini oleh Chonghua-Chonghua ditampung dulu sekitar ya 300-an orang ya. Ditempatkan di barak-barak tempat kayak punyanya tempat tidur tentara itu loh. Rata-rata masyarakat yang tinggal menetap di sini beretnis Tionghoa. Karena pada masa itu, para pengungsi ini dibawa oleh Chonghua-Chonghua untuk menetap di sana. Dari kakek ya, kakek itu kan di sini banyak. Seperti contoh kakek saya itu dari Fujian ya. Terus orang dari Honghu, Hokjia itu di sini banyak dulu. Tapi setelah turunan kedua, ketiga mulai campur ya, asimilasi itu sampai sekarang. Makanya di sini kan banyak yang sudah orang Tionghoa kok nggak sipit gitu, ya campur aduk sudah. Begitu juga agama sama. Dulu 100% Konghucu, ya orang dari sana ya. Setelah itu ya sekarang berganti, Konghucu sudah tidak ada, habis. Sekarang berganti Kristen yang mayoritas, ada Islamnya juga. Kenapa bisa jadi Kristen? Karena ada gereja di atas. Jadi anak-anak jadi sekolah minggu. Lama-lama meskipun orang tuanya asalnya Islam, anaknya sudah tidak Islam lagi gitu. Gedung gereja yang berada di lantai 2 ini sudah ada sejak tahun 1962 dan masih aktif hingga sekarang. Nama saya Sutikno Jianto. Kalau terlahir namanya Ji Juantik. Saya lahir tahun 1957 di Gedung Setan. Jadi saya sudah berusia 63 tahun. Saya sebagai ketua pengurus Gedung Setan. Saya sudah melanjutkan, jadi sudah pengurus ini ketuanya sudah ada 3. Saya yang ketiga. Jadi yang ketua pertama papa saya Ji Jianyan. Yang kedua Ong Jumi. Itu siapa kakaknya?
Bukan tetangga. Ya kami kan sama-sama dari pengungsian perang itu. Sebelum Sutikno, ayahnya terlebih dahulu memegang tongkat estafet kepemimpinan dalam mengelola gedung ini. Beliau mendapat kepercayaan langsung dari sang empunya gedung, alias Dr. Teng. Pada saat papa saya sebagai ketua, dia menitipkan tolong gedung ini dijaga, dirawat. Makanya kita disebut sebagai penghuni, bukan pemilik. Untuk meneruskan titipan dari sang empunya, Sutikno pun bersedia menjadi ketua pengurus untuk mengurus gedung ini. Beliau melakukannya karena sukarela menggantikan kepemimpinan sebelumnya. 2012 ya. Itu karena Kojumi itu sudah bilang Wetek, saya tidak kuat, secara fisik udah tidak kuat, sakit-sakitan, udah umur tua. Jadi secara operasional kepengurusan itu sudah tidak mungkin bisa dijalankan. Akhirnya dia mengundurkan diri. Dan tentunya mengundurkan diri kan kosong. Harus ada pengganti. Kan di sini ditempati mama papa nggak ada yang ngisi, ya saya yang ngisi. Itu 2012. Pas saya tinggal, saya punya usaha di sana, pinggil mobil itu. Rela meninggalkan usaha dan kehidupan mapanya di Jakarta, rupanya bukan suatu hal yang sulit baginya. Karena rasa belas kasih yang ada dalam dirinya merupakan salah satu faktor terbesar untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan ini. Kenapa balik kemari ya? Memang disuruh kemari mungkin ya. Padahal saya bisa di Jakarta dengan tenang gitu. Cuma pas mama nggak ada, mau meninggal 1 bulan saya suruh pulang. Saya pikir saya ngelihat di sini ya. Akhirnya saya berbalik ke saya. Iya ya, saya hidup boleh bilang berkecukupan di sana. Lihat saudara-saudara saya di sini, saya lahir kok dalam keadaan susah. Dulu nggak sebagus begini, nggak tertata. Kalau kamu datang di 2012, kaget. Saya sendiri kaget, iya ya. Saya pikir, loh, untuk apa ya sisa hidup saya kalau tidak dimanfaatkan sebagai untuk bermanfaat orang lain. Dari kantor VOC hingga menjadi tempat tinggal para pengungsi, gedung ini juga menyimpan banyak misteri karena dahulu sempat digunakan sebagai tempat persemayaman warga Tionghoa. Namun sekarang mereka seolah sudah terbiasa hidup berdampingan dengan penghuni lain yang ada di sana. Ada lah gitu, ya ada, cuma kita kan mana buktinya ya, kan nggak bisa dibuktikan. Sampai sekarang yang saya tahu itu dulu namanya Cek Awong ya. Itu kan meninggal, begitu meninggal setiap malam itu selalu senengannya pakai kipas ya orang dulu ya. Iya, kipas. Itu kalau kipasnya ditaruh di meja. Kok bisa gerak? Jadi ada suaranya gitu. Orang kalau mau naik jadi takut. Mau naik coba naik tangga itu takut. Terlepas dari semua itu, gedung yang nampak menyeramkan ini ternyata menyimpan sejarah yang panjang, di mana warga Surabaya sendiri belum banyak yang tahu asal-muasal gedung ini dan cerita manusia yang ada di dalamnya. Selain itu, warga pengungsi yang ada di dalam gedung setan juga hidup berdampingan dengan pemukiman sekitar, karena mata pencaharian mereka banyak bergantung dengan membuka dagangan di pasar, mulai dari berdagang sayuran hingga makanan. Mereka pun tetap hidup rukun dan selaras dengan warga penduduk sekitar.